Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu rabbuna tabaraka aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita mengadakan kajian perdana bagi saya. Ya, insyaallah yang akan kita kaji di sini kitab syarah yang dikarang dan disusun oleh Al Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA, yaitu syarah Kitabul Jami', penjelasan hadis-hadis adab dan akhlak. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmat agama yang Allah berikan kepada kita. Nikmat agama yaitu masih Allah mudahkan kita untuk beribadah, masih Allah mudahkan kita membaca Quran, masih Allah mudahkan kita melakukan puasa misalnya, masih Allah mudahkan kita hadir ke majelis ilmu untuk mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ini nikmat agama. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman dan Islam. Dan dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yaitu nikmat iman dan yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan saat ini kita manfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang tersebut kita manfaatkan untuk hadir ke majelis kita ini. Alhamdulillah. Ya, berarti Allah memberi kita taufiknya. Ya, Allah memberi kita taufiknya, dan ini semua atas izin Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Kita juga tidak lupa menghaturkan salawat kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mencoba mempelajari hadis-hadis beliau, mentelaah, mendengar, bahkan kita menghafal, dan tujuannya satu, untuk mengamalkannya. Dan Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang mendengar, mentelaah dan menghafal hadis-hadis beliau dengan mencerahkan wajahnya. Ya, wajahnya berseri, wajahnya menampakkan sinar iman. Dan salah satu ciri-ciri orang yang akhlaknya baik yaitu wajahnya berseri-seri. Walaupun dia memiliki kulit yang tidak terang, walaupun dia memiliki kulit yang gelap misalnya, tapi ketika hatinya penuh dengan iman, dia akan tersenyum dan dari wajahnya terpancar sinar keimanan. Dan orang yang duduk di sekitarnya akan merasa nyaman. Orang yang bermuamalah dengannya akan merasa aman. Itulah orang-orang yang beriman.
Ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Kitab yang kita bahas ini adalah Kitabul Jami', ya. Kitabul Jami'. Jadi Kitabul Jami' ini adalah bagian dari kitab Bulughul Maram. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu pastilah kenal kitab Bulughul Maram. Ya, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh ulama besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Beliau menjadikan Kitabul Jami' ini sebagai bab penutup dari karya fenomenalnya tersebut. Ya, jadi di dalam kitab Bulughul Maram tersebut ditutup dengan Kitabul Jami'. Ya, kitab tentang adab dan akhlak. Ya. Nah, nama Bulughul Maram min Adillatil Ahkam tentunya tidak asing lagi di telinga-telinga kita. Kita yang sering mendengarkan kajian, menuntut ilmu, ya, mentelaah hadis-hadis Nabi, pasti kita pernah dengar kitab Bulughul Maram. Nah, adapun kitab Bulughul Maram tersebut, ya, dimulai dari bab thaharah, bab salat, bab haji, bab zakat, bab jihad dan seterusnya. Hadis demi hadis di dalam kitab ini, ya, disajikan secara apik dan ringkas oleh beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kitabul Jami' ini, ya, Kitabul Jami' ini sebenarnya enggak ada hubungannya masalah fikih bab tertentu, tidak ada. Tidak ada. Namun Kitabul Jami' ini, ya, lebih cenderung berhubungan dengan masalah adab dan akhlak. Ya, tentang akhlak yang baik yang harus kita biasakan, tentang akhlak yang buruk yang harus kita jauhi, tentang zikir dan doa. Ya, tentang zikir dan doa. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini, ya, seakan-akan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mau mengingatkan kepada kita para pembaca Bulughul Maram, para penuntut ilmu, ya, ketika kita sudah menguasai terhadap bab-bab fikih misalnya, ya, kita sudah menamatkan bab-bab fikih, ya, sepatutnya kita tidak terpisahkan dari balutan adab, ya, baik dan akhlak yang mulia. Jadi seolah-olah beliau rahimahullah hendak mengingatkan kita bahwa dalam diri seseorang itu, kalau ilmunya tidak dihiasi dengan adab dan akhlak, itu bisa menjadi musibah bagi dirinya. Ya, bisa menjadi musibah bagi dirinya, bahkan menimbulkan kecelakaan yang fatal. Ya, selayaknya harta dan kedudukan. Ketika harta itu, kedudukan tersebut, ya, jatuh di tangan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyalahgunakan harta dan kedudukan tersebut. Begitu juga dengan ilmu. Kita punya ilmu yang banyak, tapi tidak kita sertai dengan keikhlasan dalam menuntutnya. Lalu kita tidak mengamalkan ilmu yang kita punya tersebut walaupun banyak, maka akan berpotensi besar menjerumuskan kita ke dalam keangkuhan dan kesombongan. Apalah gunanya ilmu yang bermanfaat? Apalah gunanya ilmu yang banyak ketika tidak dibarengi dengan adab dan akhlak? Maka ujung-ujungnya dia akan angkuh dan sombong. Dan kebiasaannya, ya, jidal, ya, hobi debat atau hobi membantah orang-orang yang mungkin ilmunya di bawahnya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sering kita jumpai para penuntut ilmu yang masih, ya, cendek ilmunya, namun sudah mulai tumbuh bibit keangkuhan dan kesombongan. Ya, tumbuh bibit keangkuhan dan kesombongan, ya, itu bisa kita lihat dengan ungkapan-ungkapan lisannya, baik secara langsung maupun ungkapan-ungkapan lisannya yang tidak langsung dia tulis di sosial medianya. Ya, ilmu yang sejatinya harusnya menjadikan seseorang itu beradab dan berakhlak, ya, bisa menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Ya, jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Kitabul Jami' ini, ya, khusus membahas adab dan akhlak. Kita semua butuh belajar adab dan akhlak. Bahkan para ulama dahulu,
ya sampai sekian puluh tahun, sampai lama mereka mempelajari adab terlebih dahulu, akhlak terlebih dahulu. Bahkan di majelis Imam Ahmad bin Hanbal, ya puluhan ribu orang yang datang, ya puluhan ribu, ya pastinya kan ketika mendengarkan penjelasan Imam Ahmad hanya sedikit orang yang bisa dengar, karena pada saat itu kan belum ada yang namanya mikrofon, belum ada yang namanya pengeras suara, ya tapi ribuan orang yang datang itu tujuan mereka apa? Untuk mempelajari adab dan akhlak Imam Ahmad bin Hanbal. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu punya kitab Az-Zuhd. Ya, itu lebar kali, Masya Allah. Ya, panjang sekali kitab beliau. Ya, jadi kalau kita mau tahu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang adab dan akhlaknya baik, kejuhutannya baik, lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan saking zuhudnya Imam Ahmad bin Hanbal, sendalnya itu nggak ganti-ganti sampai ya beberapa tahun, nggak ganti-ganti. Ya, bahkan kalau ada orang kesurupan katanya, itu ditunjukkan dengan sandal Imam Ahmad, langsung sadar orang kesurupan tadi. Ya, itu ketika Imam Ahmad masih hidup. Tapi ketika beliau sudah meninggal, ada orang kesurupan, ditunjukkan lagi sandalnya, nggak mempan, tetap juga kesurupan. Nah, ini menunjukkan karismatik, ya, karismatik, keberkahan ilmu yang dia miliki, rahimahullahu taala. Nah, ma'asyarul muslimat rahimani rahimakumullah, al-jami' ya, al-jami' dalam bahasa Arab artinya yang mengumpulkan atau yang mencakup. Sering kita dengarkan masjid jami'. Masjid jami' berarti masjid yang mencakup seluruh masyarakat. Kan gitu. Jadi disebut dengan Kitabul Jami' karena di dalam kitab ini mencakup 6 bab yang berkaitan dengan akhlak. Nah, mencakup 6 bab yang berkaitan dengan akhlak. Ya, kita sebutkan bab pertama bab al-adab. Bab kedua bab al-birru wassilah, yaitu bab tentang gimana kita beramal kebajikan dan gimana kita mengukuhkan tali silaturahim. Ya. Bab yang ketiga bab az-zuhd wal wara'. Az-zuhd wal wara' ini ya hampir sama maknanya tapi beda. Ya. Tentang zuhud dan sifat wara' nanti kita sebutkan ya apa itu sifat zuhud dan sifat al-wara'. Ya. Bab yang keempat bab at-tahrib min masawi al-akhlaq. Bab yang berisi peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, peringatan, penegasan untuk menghindari ya akhlak-akhlak yang buruk. Adapun bab yang kelima bab at-targhib min makarim al-akhlaq, yaitu bab yang berisi motivasi untuk berakhlak mulia. Dan insyaallah kesempatan kali ini ya sebagai muqaddimah kita akan sebutkan beberapa keutamaan akhlak yang mulia insyaallah. Dan bab yang keenam ya, dalam Kitabul Jami' ini bab az-zikr wad du'a. Bab yang berkaitan dengan zikir dan doa-doa. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ya dijelaskan tentang adab dan akhlak. Untuk memperingatkan, untuk memberitahu kepada orang-orang yang sangkaan mereka itu bahwasanya takwa itu hanya terwujud dan takwa itu akan menjadi sempurna hanya dengan menjalankan dan menunaikan hak-hak Allah saja. Ada orang seperti itu. Dia bilang imanku sudah sempurna, imanku sudah lengkap ketika aku sudah menjalankan hak-hak Allah tanpa peduli hak-hak hamba-hamba Allah. Ya, mungkin hablum minallahnya mantap. Mungkin cintanya kepada Allah mantap. Maksudnya dia yang cinta kepada Allah. Tapi hablum minan nasnya belum tentu. Bahkan dia buruk di situ. Ya, cintanya kepada sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salat malamnya Masya Allah, di samping dia mengerjakan salat wajib, salat malamnya, salat tahajud, salat witir, ya salat duhanya mungkin di siang hari. Ya, mungkin dia nggak pernah absen dengan ibadah-ibadah wajib dan begitu juga ibadah-ibadah sunnahnya nggak pernah absen.
getol banget dia, rajin banget dia. Tapi ya muamalahnya dengan tetangga, muamalahnya dengan saudara-saudaranya, muamalahnya dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sangat buruk. Ya, kita tahu kan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang ya mengadu kepada Rasulullah SAW tentang seorang perempuan, ya, di mana lisan seorang perempuan ini sangat pedas, menyakiti ya hati-hati tetangganya. Ternyata si pengadu ini, betapa herannya dia, ternyata si perempuan ini orang yang begitu giat beribadah. Ya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, hiya finnar. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan padanya, tempatnya adalah di neraka. Allahu Akbar. Bayangkan, seorang wanita walaupun dia rajin beribadah, di samping yang wajib ditambah lagi yang sunnah, tapi lisannya pedas, menyakiti hati tetangga, apalagi menyakiti hati suami, la khaira fiha, kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan dari dalam dirinya. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal seorang perempuan ya biasa-biasa aja ibadahnya, ya sekedar wajib, ya sholat 5 waktu, sekedar puasa wajib, puasa Ramadan, ya, dan sekali-kali dia sedekah, ya sedikit hartanya untuk disedekahkan, kan gitu. Namun dia tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Ya, lisannya tidak pernah menyakiti hati-hati tetangganya. Orang-orang di sekitarnya merasa aman dan nyaman bermuamalah dengannya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah. Wanita tersebut di surga. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi untuk kita semua, janganlah kita menyangka bahwasanya ketakwaan kita itu sudah sempurna ketika kita sudah menjalankan hak-hak Allah. Janganlah kita sudah merasa sempurna ya ketika kita sudah menjalankan bermacam syiar Islam yang lahir, ya seperti ibadah wajib maupun sunnah. Cara berpakaian misalnya bagi laki-laki, dia sudah memelihara sunnah jenggot, dia sudah mengangkat celananya tidak isbal, ya. Bagi wanita, dia sudah menggunakan hijab yang syar'i, tertutup rapat dan longgar, dan bahkan bercadar, masya Allah. Dan ini semua baik dan semacamnya. Namun hatinya terjangkiti berbagai penyakit kronis, ya seperti dengki, ya hasad, ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini penyakit ini. Ini penyakit hati. Ya, sementara lisannya sibuk melukai saudaranya. Ya mungkin dengan dusta. Ya, dengan dusta. Dengan berbohong atau ghibah. Ya, menyebutkan aib-aib saudaranya yang tidak disukai oleh saudaranya di belakangnya. Atau juga adu domba. Ya, adu domba agar orang-orang lain membencinya. Mungkin orang yang diadu domba itu ya sama-sama dia tidak suka terhadap keduanya misalnya, atau celaan atau hardikan, membongkar aib-aib saudaranya. Perbuatan kesehariannya pun diawali dengan ketidakamanan, menzolimi saudaranya, ya bahkan penampilannya masya Allah ya sudah sunnah misalnya. Namun perihal janji, perihal hutang atau hal-hal semisalnya dia lalai dari itu. Ya ada orang seperti itu. Ya naudzubillah min dzalik. Ya dia menganggap enteng tentang hutang. Ya kalau dia berhutang karena ada keperluan, sah-sah saja, tidak masalah. Ya asalkan dia ada niat untuk membayarnya. Namun ada orang, ya terus terang aja kita sampaikan di sini, ya mungkin udah lama ngaji mungkin, penampilannya masya Allah sudah sunnah, tapi perihal hutang dia bermudah-mudah menganggap nggak apa-apa, yang orang saya hutang ini kan orang kaya, yang saya hutang ini kan orang yang baik, pasti dia udah ikhlas. Nggak bisa begitu. Ya perihal hutang ini nggak main-main loh. Rasulullah SAW bahkan tidak mau menyolatkan jenazah yang masih ada hutangnya. Bahkan Rasulullah SAW langsung bersabda, yughfaru lisyahid kulla dzambin illa ad-dain.
Allah ampuni seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Jadi kita bisa lihat akhlak seseorang itu ya ketika dia berhutang, ya, apakah dia menepati janjinya, apakah dia berusaha untuk melunasinya, ataukah dia lalai, sengaja mengundur-undur. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Di sini beliau ya penulis Dr. Firanda Andirja menyampaikan beberapa keutamaan akhlak mulia dan keistimewaannya. Ya, keistimewaan akhlak yang mulia dalam Islam itu dapat diketahui dengan jelas dari beberapa tinjauan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah bersumpah akan hal tersebut. Ya, kita hafal nih ayatnya. Al-Qalam ayat pertama sampai 4. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah orang gila, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi berakhlak pekerti yang luhur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat Al-Qur'an, itu menunjukkan sesuatu yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa. Masya Allah. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Ayat ini ya menjelaskan kepada kita betapa tingginya kedudukan akhlak di mata Islam. Ya, sebagai isyarat kepada kita, ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, agar mencontoh beliau. Beliaulah suri tauladan kita. Ya, dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak mulia. Jadi itu pertama, keistimewaan akhlak mulia. Allah secara khusus memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah bersumpah dengan hal tersebut. Ya, bersumpah dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ya, Rasulullah sendiri yang bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Aku diutus semata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ketika itu Rasulullah SAW diutus kepada orang Arab, ya, kaum Quraisy. Orang Arab di zaman jahiliyah dulu, ya, walaupun mereka jahil, tapi mereka masih memiliki akhlak-akhlak yang baik. Ya, seperti apa? Seperti tepat janji. Ya, tepat janji. Seperti mereka suka menjamu tamu. Ya, seperti mereka itu tidak akan mengingkari hutang. Kalau mereka sudah berjanji akan membayar hutang, pasti mereka bayar hutang. Itu orang Arab jahiliyah dahulu. Nah, gimana dengan kita yang beragama Islam, yang katanya umat Nabi Muhammad SAW? Masalah hutang kita menganggap sepele, menganggap masalah hutang itu masalah yang kecil, nggak apa-apa kok kalau nggak dibayar, orangnya ikhlas. Nggak bisa begitu, ya. Masalah hutang ini sangatlah berat, ya, jemaah sekalian. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi orang-orang Arab dahulu itu memang sudah ada
akhlak-akhlak yang baik dan diutusnya Nabi untuk menyempurnakannya lagi. Ya, untuk menyempurnakannya lagi. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka kita tidak heran banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menyinggung tentang adab dan akhlak, dari mulai bagian terkecil hingga bagian-bagian terpenting dalam kehidupan kita. Ya. Jadi belajar adab dan akhlak ini sangatlah penting, ya. Begitu juga keistimewaan akhlak yang ketiga, akhlak mulia. Ya, akhlak mulia itu salah satu faktor terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW ditanya perihal faktor terbanyak, apa sih sebab terbanyak gitu loh, yang memasukkan manusia ke dalam surga, maka Rasulullah SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya dan Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya ketakwaan Allah itu berbarengan dengan akhlak yang mulia. Kalau seseorang bertakwa tapi akhlaknya buruk, masih ada yang kurang di situ. Namun ada juga orang yang mungkin akhlaknya baik tapi takwanya buruk. Nah, itu lebih parah lagi. Ya, mungkin akhlaknya baik, ke tetangga dia baik, muamalahnya ke masyarakat baik, tapi dia melakukan kesyirikan misalnya. Nah, ini lebih buruk lagi nih. Tidak ada faedah lagi nih. Tidak ada faedah. Ya. Jadi akhlak yang baik di sini harus dibangun di atas tauhid yang benar, akidah yang benar. Ketika seseorang sudah berakidah dengan benar, tugasnya satu lagi apa? Memperbaiki akhlaknya. Ya, memperbaiki akhlaknya. Ya, jadi antara takwa kepada Allah, akhlak yang mulia itu sesuatu yang berbarengan. Rasulullah SAW sebutkan. Berarti dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Jadi ada juga orang, ya jamaah sekalian, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang mungkin amaliyahnya biasa-biasa aja, ya sekedar yang wajib, ya sekedar, ya kalaupun sedekah dengan hartanya yang sedikit dia sisihkan sedikit, ya puasanya pun begitu, sekedar yang wajib misalnya. Namun dia punya akhlak yang Masya Allah, kalau masyarakat ditanya tentang dia, masyarakat itu pasti bercerita tentang yang baik kepadanya, tentangnya. Kenal si fulan enggak? Oh, si fulan itu ya? Iya, kenapa Pak? Saya temannya. Oh, temannya, Masya Allah si fulan itu orangnya ramah, si fulan itu orangnya Masya Allah baik. Ya selama beliau hidup di sini enggak pernah lah ada kasus atau coretan hitam atau track recordnya yang nggak baik gitu, nggak ada lah. Alhamdulillah kita masyarakat di sini aman-aman aja lah ketika beliau tinggal di sini. Nah, masyarakat ya memberikan testimoni tentang akhlaknya, ya memberikan testimoni tentang akhlaknya. Ketika seseorang sudah punya akhlak demikian, ini menunjukkan dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang beriman. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhlak yang baik itu termasuk faktor terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, keistimewaan akhlak. Taraf kemuliaan akhlak. Ya, taraf kemuliaan akhlak adalah barometer keimanan seorang. Jadi seseorang itu dikatakan beriman atau tidak beriman bisa dilihat dari kemuliaan akhlaknya. Rasulullah SAW yang menyebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ya, ini hadis ya bersifat umum dan di ujungnya bersifat khusus untuk para suami.
Ya, bersifat umum untuk seluruh kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Kata Rasulullah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu mukmin yang paling sempurna imannya. Nah, di ujung hadis ini, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi seorang suami itu bisa jadi di depan rekan-rekannya dia berakhlak yang baik, kan gitu. Seorang suami itu bisa jadi ya di depan ya kawan-kawannya, rekan-rekannya atau siapapun dia bisa berbuat baik, tapi di depan istrinya ya bisa jadi dia tidak bisa berbuat baik. Adalah Rasulullah SAW ketika ditanya tentang akhlak beliau ke ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Masya Allah. Berarti kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, berarti kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seseorang hamba selama-lamanya. Jadi sifat kikir yaitu pelit ya dan keimanan itu enggak akan bisa berkumpul dalam hati seorang hamba. Enggak bisa berkumpul. Berarti kalau orang yang beriman ya dia orang yang enggak kikir. Kalau orang yang kikir berarti imannya belum sempurna. Kita nggak berani mengatakan orang yang kikir itu imannya nggak ada, nggak berani. Tapi imannya tetap ada, hanya saja belum sempurna. Ya, kikir. Ya, lawan dari kikir apa? Dermawan. Dermawan dengan cara apa? Sedekah. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti keimanan, burhan artinya bukti. Ya, jadi seseorang yang rela melawan rasa pelitnya, dia rela bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia orang yang beriman. Ya, orang yang beriman, burhanun, bukti keimanan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masyarakat kita, lihatlah, kalau ada orang kaya yang dermawan, pasti masyarakat senang lihatnya. Senang enggak? Saya senang. Gitu loh. Ya, pasti masyarakat mengatakan, "Oh, Bapak fulan itu orangnya dermawan, baik orangnya, baik." Nah, baik orangnya. Senang orang lihatnya. Dan kalau Bapak itu keluar, pasti tuh orang-orang dekat duduk dengannya, ngobrol dengannya, nyaman berbicara dengannya. Kenapa? Karena dia terkenal orang yang dermawan, orang yang baik. Dan dermawan di sini termasuk akhlak yang baik. Dan lawan dari dermawan apa? Kikir. Kikir di sini termasuk akhlak yang tercela. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Keistimewaan yang kelima dari akhlak yang mulia. Semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin besar pula kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa al-mutta'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi Rasulullah SAW itu ya mencintai umatnya yang paling baik akhlaknya, yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, yang mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang yang baik akhlaknya itu apa? Mudah bergaul dan mudah diajak bergaul, atau orangnya mudah, gampang. Bukan gampangan ya. Bukan gampangan, gampang. Ya, maksudnya apa? Ketika dia ada masalah dengan saudaranya, dia mudah memaafkan. Ketika ya
ketika saudaranya ada kesulitan, dia mudah untuk menolong saudaranya. Ya, mudah diajak bergaul dan mudah bergaul. Dalam artian, kalau ada orang yang duduk di sampingnya, orang tersebut akan nyaman dan aman. Nah, ini salah satu ciri-ciri akhlak yang baik. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kunci yang memudahkan seseorang untuk bergaul dengan orang lain, ya, atau diajak bergaul oleh orang lain adalah sifat tawadhu. Sifat tawadhu, rendah hati. Ya, rendah hati. Ketika dia duduk dengan orang lain, ketika dia bercerita dengan orang lain, dia tidak memamerkan kelebihannya. Dia tidak menyebutkan kekayaan-kekayaannya. Ya, dia tidak merendahkan saudara-saudaranya. Ini adalah sifat tawadhu. Ya, jadi orang-orang yang duduk di sampingnya akan merasa nyaman dan aman. Dia memiliki kerendahan hati, tidak angkuh kepada orang lain. Ini termasuk akhlak yang baik. Ya, Uqbah bin Amir pernah bercerita kepada kita. Ya, ini pernah bercerita dan suatu ketika, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ketika seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Nah, ada seseorang ya menemui Rasulullah, duduk dekat dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajaknya berbicara, malah orang tersebut gemetaran. Ya, ada orang duduk dengan Rasulullah, gemetaran dia. Saking canggungnya, ya, saking ya istilahnya karena karismatik Rasulullah SAW, karena begitu agungnya akhlak Rasulullah SAW, sehingga orang tadi ya gemetaran duduk di samping Rasulullah SAW. Gemetaran, canggung dia. Maka ketika melihat itu Rasulullah SAW pun menenangkan orang tersebut dengan mengatakan, hawin alaik, fa inni lastu bimalik, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Kata Rasulullah kepada orang yang gemetaran tadi, tenang aja, santai aja, santuy dong. Nah, gitu loh kalau bahasa gaulnya, santuy. Ya, tenang aja. Aku ini bukan seorang raja. Nah, tawaduknya Rasulullah. Aku ini bukan seorang raja. Tawaduknya Rasulullah SAW. Sungguh aku hanyalah anak dari seorang wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan. Al-qadid. Daging yang dikeringkan. Ya, daging dikeringkan itu untuk tahan lama dia, untuk menghemat. Nah, gitu loh. Berarti menunjukkan ya orang biasa-biasa aja. Kalau istilahnya kalau kita tuh, ngapain kamu takut sama saya? Sama-sama makan nasinya kita, kan gitu. Sama-sama makan nasi kita, nggak beda. Kamu makan nasi, saya nggak makan besi. Sama-sama makan nasi kita, ngapain takut gitu loh. Ya, jadi jamaah sekalian, ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Silahkan kita baca ya kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi, kalau kita mau tahu ya ciri-ciri Rasulullah SAW, ya, bentuk tubuhnya, tingginya, rambutnya, matanya, ya, telapak kakinya, kebiasaan beliau sehari-hari, silahkan baca kitab Syama'ilun Nabi SAW. Jadi demikianlah seorang mukmin sejati. Ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Kalau dia akhlaknya baik, kehadirannya selalu dinanti. Ya. Kalau akhlaknya baik, kalau dia enggak hadir, pasti orang-orang sangat menyayangkan dan menyesalinya. Ya. Kemana si fulan? Kok enggak datang dia? Aduh, enggak datang pula dia. Ini menunjukkan betapa berartinya hadirnya dia di situ. Ya, ini karena akhlaknya yang baik. Coba kalau orang yang akhlaknya enggak baik, ya, akhlaknya yang buruk, ya, kehadirannya selalu disesali, ketidakhadirannya justru disenangi. Ya, ada orang seperti itu, terkenal di masyarakat, lisannya pedas. Kalau sudah duduk di sebuah majelis, dia yang bawa bola. Tahu? Bawa bola. Dia aja yang ngomong.
nggak mau denger orang. Kan gitu, dia aja yang bercerita dari awal sampai siang gitu loh. Dia aja yang cerita, dia yang bawa bola. Padahal hikmahnya Allah ciptakan satu mulut, dua telinga, itu menunjukkan bahwasanya hendaklah kita menjadi orang yang lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Jadi ada orang yang terkenal di masyarakat itu, dia yang bawa bola. Sehingga ketika ada orang kumpul-kumpul, datang orang ini, orang-orang pun menyesali. Alah, datang pula orang ini. Ini karena akhlaknya yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Ya, di sini kata Rasulullah, wada'ahu aw tarakahun nas. Manusia meninggalkannya, ya, dan tidak mau mendekat dengannya. Kenapa? Takut terhadap keburukan akhlaknya. Dan keburukan akhlak yang paling menonjol yaitu keburukan lisannya. Keburukan lisannya. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita sampai jadi seseorang yang adamuhu, ya, kawujuduhu. Ya, wujuduhu ka'adamuhu, afwan, terbalik. Ya, janganlah kita jadi seseorang yang, ya, wujuduhu ka'adamuhu. Wujuduhu, adanya dia di situ sama seperti tidak adanya dia di situ. Dalam artian kehadirannya tidak dibutuhkan. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang mukmin yang seperti itu. Ya, mungkin orang-orang lain tidak butuh kita, orang-orang lain, ya, tidak menganggap kita. Kenapa? Mungkin akhlak kita yang tidak baik, atau akhlak kita yang buruk, atau lisan kita yang begitu pedas. Ya, segala hal kita nyinyiri, segala hal kita komentari dengan komentar miring. Kita memberi komentar-komentar yang tidak menyenangkan hati, yang bahkan orang yang mendengarnya tidak nyaman dengan hal tersebut. Bahkan jangankan 1 jam 2 jam orang yang duduk di sebelahnya, 5 menit saja orang duduk di sebelahnya gak tahan dengan lisannya. Mungkin banyak mengeluh, ya, komentar-komentar yang gak baik, nyinyiran, atau yang lain-lainnya. Ini termasuk akhlak yang buruk. Lalu kita masuk yang keenam, keistimewaan akhlak yang keenam. Semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin tinggi pula derajat surga yang akan dia tempati kelak. Jadi derajat surga yang akan dia tempati semakin tinggi, ya, sejauh mana akhlaknya yang mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi orang yang paling mulia akhlaknya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, surga tertinggi itu ditempati oleh para nabi, kan gitu, para syuhada, ya, orang-orang yang siddiqin, ya, orang-orang yang benar-benar imannya. Ya, ketika kita berakhlak baik, mungkin kita tidak sampai pada derajat syahid, ya, mungkin kita tidak sampai pada derajat, ya, orang-orang siddiqin, ya, siddiqin. Kita mungkin nggak sampai pada derajat tersebut, tapi kita punya akhlak yang baik, ya, bisa jadi, ya, dan insyaallah kita memohon kepada Allah, ya, kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga Allah yang paling tinggi. Berkat apa? Berkat akhlak kita yang baik. Yang ketujuh, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, akhlak mulia akan membuahkan banyak pahala lantaran kemudahan melakukannya.
serta cakupannya yang sangat luas, ya, sangat luas. Jadi akhlak mulia akan membuahkan banyak pahala, banyak sekali pahala. Kita kalau baca Quran pasti 1 jam atau setengah jam atau beberapa menit, habis itu selesai, kan gitu. Habis kita baca Quran, berhenti pahalanya, kan gitu. Begitu juga kita hadir di majelis ilmu. Kita hadir di majelis ilmu ini 1 jam, ya 1 jam aja pahalanya berjalan. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ya, akhlak mulia ini akan membuahkan banyak pahala. Lantaran kemudahan melakukannya, mudah kita melakukan akhlak mulia ini. Cakupannya sangat luas. Ya. Innakum lan tas'au, kata Rasulullah SAW, innakum lan tas'aun nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa meliputi hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Ya, kita punya harta pastilah terbatas, kan gitu. Pastilah terbatas. Kalau kita mau sedekah dengan uang kita, misalnya ada uang 10 juta, ya kita bagikan per orang tuh 50.000. Paling berapa orang yang dapat, kan gitu. Beberapa orang saja yang dapat, terbatas. Tapi kalau akhlak yang mulia, mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, yang penting kita tunjukkan wajah kita berseri, akhlak kita yang baik, sebanyak itu pula lah pahala yang kita dapatkan. Ya, jadi kata Rasulullah SAW di sini, sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian, karena harta kita terbatas. Tapi kita bisa meliputi hati mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang mulia. Lihatlah Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka masuk Islam itu bukan karena harta, bukan. Ya, bukan. Ya, tapi karena akhlak Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita baca sejarah, awal mula Islam masuk ke Indonesia ini, kan itu dari para pedagang katanya, pedagang Arab. Di mana para pedagang Arab ini punya akhlak yang baik, kan gitu, punya akhlak yang baik. Kejujuran mereka dalam bermuamalah, berdagang, jujur, apa adanya. Karena Islam mengajarkan demikian. Ya, jadi ada yang mengatakan Islam itu awal mulanya masuk ke Nusantara, ke Indonesia ini melalui pedagang Arab, dan pastinya pedagang Arab itu punya akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Jadi sifat kikir, ya, sifat kikir itu sudah terpatri pada naluri manusia. Jadi sulit untuk meliputi seluruh manusia dengan kebaikan harta. Ya, kalau kita bersedekah dengan harta kita terbatas. Ya, hanya mampu sekian orang, sekian puluh orang misalnya, atau sekian ratus orang. Tapi dengan akhlak mulia ini, itu bisa meliputi ratusan bahkan ribuan orang. Ya, itu, bayangkan kita senyum ke orang yang kita temui. Ya, ini termasuk akhlak yang baik dan pahalanya mengalir terus. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, seperti senyum, ya, sapaan yang baik dan lain sebagainya, ini sangat mudah untuk kita aplikasikan loh. Mudah. Ya, mudah sekali. Dan sangat luas cakupannya, sehingga pahala yang diraih darinya ya semakin banyak, ya, semakin banyak. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Keistimewaan yang ke-8 dari akhlak yang mulia. Akhlak mulia akan membuahkan pahala yang banyak karena ia terkait dengan hubungan interaktif di antara sesama makhluk. Biasanya ya, mayoritas waktu setiap manusia itu habis untuk berinteraksi dengan sesama makhluk. Kesehariannya dipenuhi dengan muamalah kepada sesama makhluk. Dari mulai keluarga terdekat misalnya, gurunya, ataupun muridnya, atau rekan kerja, atau para pedagangnya dia jumpai, atau juga dia seorang pedagang kepada pembeli. Begitu juga dengan binatang ternaknya, begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan yang dia miliki, dan lain sebagainya.
Apabila seorang mampu melaksanakan akhlak yang mulia ini dalam dirinya, ya, sehingga itu tercermin dalam setiap muamalahnya, maka seakan-akan dia menghabiskan kesehariannya untuk mendulang pahala. Jadi akhlak yang mulia ini adalah ibadah. Bayangkan, ketika dia bertemu dengan gurunya, dia menunjukkan akhlak yang baik, maka dia sedang ibadah. Ketika dia bertemu dengan kedua orang tuanya, dia mengaplikasikan akhlak yang baik, berarti dia sedang ibadah. Ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia mengaplikasikan akhlak yang baik, maka dia sedang ibadah. Maka ketika seseorang mempraktekkan akhlak yang baik ini, berarti sehari penuh dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini dibutuhkan niat. Jadi ketika kita berakhlak mulia, berakhlak baik, hendaklah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan agar mendapatkan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ridho Allah Subhanahu wa taala telah kita raih, nah di saat itulah manusia mulai mencintai kita. Ya, manusia mulai mencintai kita. Jadi, janganlah kita memperbaiki akhlak kita hanya sekedar untuk dapat pujian manusia. Jangan. Ya. Maka itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kesembilan, Rasulullah SAW sering berdoa meminta akhlak yang mulia. Sering berdoa minta kepada Allah akhlak yang mulia. Tanyakan ke diri kita masing-masing. Sudahkah sering kita, apakah masih sering kita berdoa kepada Allah minta akhlak yang mulia? Jadi ada doanya. Ya, insyaallah kita semua hafal ya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya. Allahumma kama hassanta khuluqi fa ahsin khuluqi. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupa fisikku, maka perbagus pula lah akhlakku. Ini doa bercermin, ya, doa bercermin kan gitu. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Iya, ketika kita bercermin, kita baca doa ini, tapi doa ini juga boleh kita bawa ya ketika dalam sujud-sujud kita. Ketika kita berdoa mengadahkan kedua tangan kita kepada Allah, kita baca doa ini, boleh silahkan. Doa ini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Intinya apa? Kita berwasilah, ya, berwasilah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memperbagus rupa fisik kita. Ya, kita minta kepada Allah supaya di samping fisik kita yang bagus, akhlak kita juga bagus. Ya. Apalah manfaatnya kalau wajah kita yang tampan, ya, atau wajah kita yang cantik misalnya, tapi akhlak kita buruk. Ya. Sebaliknya ada orang yang parasnya tidaklah tampan, tidaklah cantik, tapi akhlaknya baik. Ini membuat dia betah. Ya. Sebagaimana dulu pernah dikisahkan, ya, saya lupa kisahnya ini di mana, dibaca di mana, tapi saya masih ingat kisah tersebut. Ada seorang wanita, ya, seorang wanita ini dijodohkan oleh ayahnya kepada seorang lelaki yang soleh. Ya. Jadi wanita ini juga solehah. Jadi si ayah menawarkan kepada si laki-laki ini, maukah engkau menikah dengan putriku? Ya. Maukah engkau menikah dengan putriku? Orangnya, ya, dia kira, si ikhwan ini kira bahwasanya wanita tersebut cantik orangnya. Ketika sudah menikah, ya, dia lihat ternyata wanita tersebut tidaklah cantik, tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga si ikhwan ini, ya, si laki ini ingin menceraikannya. Ya, ingin menceraikannya. Tapi si perempuan ini mengatakan, saya mohon jangan ceraikan saya, beri saya kesempatan. Nah, si wanita ini pun menunjukkan akhlaknya yang baik, ya, pelayanannya kepada suami maksimal, membuat si suami ini nyaman dan aman dan senang. Walaupun wajahnya, parasnya tidak cantik, tapi akhlaknya baik, ya, pelayanannya kepada suami maksimal, masya Allah, ya.
membuat si suami betah. Ya, yang tadi niatnya ingin menceraikannya, terakhir dia pun ya tidak mau menceraikan si wanita tersebut. Qadarullah, dalam kisah tersebut ternyata si istri meninggal dunia. Si istri meninggal dunia, ya umurnya tidak panjang, dan si suami tersebut ya Masya Allah tidak bisa mencari pengganti istrinya, walaupun istrinya tidak berparas cantik. Masya Allah. Jadi akhlak yang mulia itu ya perlu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam salah satu doa istiftah. Ya, doa istiftah boleh kita lihat dalam kumpulan doa dan zikir dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, Hisnul Muslim, kitab Hisnul Muslim. Ya, salah satu doa istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Di situ ada doa wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha. Ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkanku kepadanya kecuali Engkau, ya Allah. Jauhkanlah aku dari amal yang buruk dan akhlak yang buruk. Sungguh tidak ada yang dapat menjauhkanku dari keburukan kecuali Engkau, ya Allah. Jadi ya, hendaklah kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta akhlak yang baik. Terkadang ada orang yang tidak menyadari ternyata akhlaknya buruk. Ada orang seperti itu. Ya, ada orang seperti itu, dia tidak menyadari akhlaknya buruk. Maka orang yang seperti ini perlu introspeksi diri. Ya, perlu mempelajari akhlak yang baik, perlu mempelajari apa-apa saja akhlak yang buruk agar dia bisa berintrospeksi diri. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, selain seseorang yang berakhlak mulia mendapatkan pahala di surga, seorang yang berakhlak mulia dia akan meraih kebahagiaan selama hidup di dunia. Ya, jadi faedah duniawi bagi seorang yang berakhlak mulia, hatinya tentram. Hatinya tentram. Ya. Terus mendekatkan yang jauh. Bahkan terkadang musuh bisa menjadi teman. Kita lihat ya kisah Rasulullah SAW. Ya, seorang Yahudi yang biasanya mengumpat Rasulullah SAW kalau lewat. Ketika seorang Yahudi itu sakit, Rasulullah SAW menjenguknya. Bayangkan, orang yang sering mengumpat Rasulullah ketika sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Luluhlah hati orang tersebut. Lalu Rasulullah menawarkan Islam kepadanya dan dia pun mau masuk Islam. Masya Allah. Nah, bahkan para ulama kita pernah mengatakan orang-orang kafir itu tidak membaca Al-Quran. Ya, orang-orang kafir itu tidak membaca Al-Quran, tapi mereka melihat Al-Quran dari perilaku kita. Ya, orang-orang kafir itu tidak membaca Al-Quran, mereka tidak langsung mentadaburi Quran, tapi mereka melihat Al-Quran dari perilaku dan akhlak kita. Ya, kita lihat di negara-negara yang Islamnya minoritas, ya, banyak mereka yang mulai memeluk agama Islam. Ketika kita tanya kenapa engkau memeluk agama Islam, ya mereka mengatakan begitu mulianya akhlak, ya akhlak orang-orang Islam, ya begitu mulianya ajaran Islam, Masya Allah. Jadi bisa mendekatkan yang jauh. Bahkan terkadang musuh bisa menjadi teman dengan akhlak yang baik. Ya, begitu juga dijauhkan dari banyak macam keburukan. Ketika orang-orang yang berakhlak baik itu ya bermuamalah, maka akan dijauhkan dari banyak macam keburukan. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini disebutkan innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak yang terpuji kepada kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kalian. Berarti akhlak itu Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya sebagaimana Allah anugerahkan rezeki.
Ya, jangan kita hanya disibukkan minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqni ya Razzaq, Allahumma rzuqni ya Razzaq. Jadikan aku orang yang kaya ya Allah, jadikan aku orang yang kaya. Tapi kita lupa, ya Allah anugerahkan aku akhlak yang baik. Kita lupa. Bahkan enggak pernah minta demikian. Musibah, ya. Jadi, jika demikian, maka selayaknya kita bersemangat sembari kita bertawakal kepada Allah ya dalam mencari rezeki. Demikian pula sikap kita mengupayakan akhlak yang mulia dalam diri kita. Jadi ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di atas ini menjelaskan bahwasanya ya kondisi ekonomi seseorang yang tidak seimbang, kadang naik, kadang turun. Demikian pula taraf kemuliaan akhlak seseorang pun naik turun, ya naik turun. Oleh karenanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa meminta akhlak yang baik dan berlindung dari akhlak yang buruk. Ada orang dulu hobinya marah, temperamental, emosian. Hijrah, berubah jadi lembut. Ya. Nah, ketika dia futur, yang tadinya lembut kembali lagi temperamental. Jadi akhlak itu bisa juga berubah-ubah. Maka dari itu hendaklah kita meminta kepada Allah ya akhlak yang mulia. Jadi di sini ya, ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, akhlak ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang sifatnya jibilli yaitu watak asli. Ya, yang kedua yang sifatnya muktasab, diusahakan dan diperjuangkan dalam mendapatkannya. Ya, jibilli watak asli. Ya dikatakan di sini ya asyahu inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu al-hilma wal anah. Jadi pernah Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Ashaj bin Abdul Qais, ya Abdul Qais radhiyallahu anhu, wahai Ashaj, ya Ashaj, sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Ya. Mendengar itu, ya sahabat yang mulia ini Al-Ashaj bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kedua perangai tersebut adalah hasil usahaku ataukah Allah yang telah menjadikannya sebagai watak asliku? Jadi Al-Ashaj tadi bertanya, ya Rasulullah, ini dua sifat mulia ini hasil usahaku atau memang ada watak asli dariku? Maka kata Rasulullah, balillahu jabalaka alaihima. Allah yang telah menjadikan kedua perangai tersebut terpatri sebagai watak aslimu. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, terkadang watak yang baik, akhlak yang baik itu sudah Allah anugerahkan pada diri seseorang. Misalnya mudah senyum, ya mudah tersenyum, wajahnya berseri. Ya Allah memang sudah anugerahkan wajahnya suka senyum dan berseri, kan gitu. Atau memang mereka di keluarganya keluarga yang mudah senyum, ya wajah yang berseri. Ini termasuk salah satu akhlak yang baik, kan gitu. Nah ini maka sifatnya jibilli, ya watak asli. Ada orang yang memang orangnya penyabar gitu loh, dari kakeknya, mamanya, ayahnya, kan gitu. Dan dia sendiri keturunan memang orang-orang yang sabar misalnya, ya orang-orang yang sabar. Ada orang seperti itu. Ya, ada orang juga yang memang kalau bertutur kata itu lembut gitu loh. Memang keturunan ngomongnya lembut-lembut gitu loh. Ya, masya Allah, ini namanya jibilli. Memang udah dari sononya gitu loh. Memang udah dari sananya, bawaan lahir, akhlaknya baik. Ya. Jadi ini jibilli dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, muktasab. Ya, muktasab. Akhlak yang baik diusahakan, diperjuangkan. Kata Rasulullah SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lalil jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga tertinggi bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya, berarti di sini mengusahakan akhlaknya menjadi baik. Ya. Jadi man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha bersabar, niscaya Allah akan jadikan dia
bersabar atau orang yang penyabar. Nah, di sini menunjukkan akhlak yang baik itu perlu diusahakan. Jadi kalau ada yang bilang saya ini orangnya pemarah loh, nggak bisa berubah, memang sudah watak asli saya itu pemarah, itu dusta. Justru kalau ada orang yang ngomong seperti itu, hati-hati, bisa jadi itu kesombongannya. Ya, harusnya dia bilang gini, saya ini orangnya pemarah, ya saya berusaha lah untuk merubahnya. Nah kalau dia ngomong seperti itu, masih mending dia sadar ada niat untuk merubahnya. Ya, ada orang dia malah bangga mengatakan saya ini orangnya ceplas-ceplos loh, ceplas-ceplos. Memang begitu katanya, harap maklum ya. Nah, maunya ketika dia berbicara demikian harusnya dibarengi dengan apa? Insya Allah saya akan merubahnya, saya berusaha untuk merubahnya. Jadi akhlak yang tercela itu, ya, akhlak yang tercela itu bisa dirubah. Akhlak yang baik itu bisa diusahakan. Terus di antara dua akhlak ini, mana yang lebih utama? Jibilli atau maktasab? Maka dilihat dari segi, ya. Lihat dari sudut pandang berbeda. Dua sudut pandang. Pertama, dilihat dari segi keistiqomahannya. Keistiqomahan. Maka ya akhlak jibilli ini lebih baik kalau dari segi keistiqomahan, karena memang sudah bawaan. Dia berakhlak baik itu memang sudah bawaan, Allah anugerahkan, maka orang yang seperti ini insya Allah akan istiqomah. Kan gitu. Dari keutamaan keistiqomahan akhlak yang mulia. Dia memang dari dulunya penyabar, dari dulunya suka senyum, insya Allah ya istiqomah dia penyabar dan istiqomah dia senyum. Adapun muktasab memiliki keutamaan juga dari segi pahala. Dari segi pahala. Kenapa? Karena dia berusaha. Ya, karena dia berusaha, karena dia mengusahakannya sehingga dia mendapatkan pahala, mengusahakan amal, ya, mengusahakan akhlak, dia memperjuangkan akhlak, ya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan tadi, ya, liman hassana khuluquhu, bagi orang yang memperindah akhlaknya. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah. Terakhir, di sini ada 5 poin, ya, sebagai penutup kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara memperbaiki akhlak? Bagaimana cara memperbaiki akhlak? Pertama, berjuang secara terus-menerus memperbaiki niat. Ya, berjuang secara terus-menerus memperbaiki niat. Innama yu'tar rajulu bihasbi qadri niyatih. Seseorang itu akan diberikan sesuai dengan kadar niatnya. Ya, itu dia yang pertama. Berjuang secara terus-menerus memperbaiki niatnya. Terus yang kedua, belajar tentang akhlak mulia serta mempelajari faktor-faktor pembentukan akhlak mulia tersebut. Itu yang kedua. Belajar tentang akhlak mulia serta mempelajari faktor-faktor pembentukannya. Terus yang ketiga, cara memperbaiki akhlak, mengenali akhlak yang buruk. Sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan dahulu para sahabat itu bertanya tentang kebajikan dan kebaikan, dan adapun aku bertanya tentang keburukan. Kenapa aku bertanya tentang keburukan? Karena aku takut terjatuh dalamnya. Jadi kita mengenali akhlak yang buruk sehingga kita mampu untuk menghindarinya atau menghilangkan dari diri kita kalau memang akhlak tersebut ada pada diri kita yang buruk tersebut. Ya, jadi poin yang ketiga tadi apa? Mengenali akhlak yang buruk. Terus yang keempat, berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan akhlak-akhlak yang mulia yang sudah dia ketahui. Ya. Jadi apa yang kita ketahui amalkan. Apa yang sudah kita pelajari amalkan. Ya, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarah. Ya, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pohon yang kita harapkan buahnya, dia tidak berbuah, pastilah kita memilih untuk menebangnya, kan gitu. Enggak ada manfaatnya nih pohon, enggak pernah berbuah, kan gitu. Kita tebang. Ya, jadi orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan akhlak-akhlak yang mulia yang telah kita ketahui. Terus yang kelima, poin yang kelima,
mengajak orang lain untuk berakhlak mulia, sehingga dirinya pun ikut terpacu untuk mempraktekkannya, mendakwahkannya, mengajak orang lain. Man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada seseorang, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengamalkannya. Dalam riwayat lain tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi jamaah sekalian, ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, mengajak orang lain untuk berakhlak mulia. Jadi ketika hari ini kita mengingatkan dia akhlak tersebut buruk, besok ketika kita lalai, besok ketika kita futur gantian kita dinasihati olehnya. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf juga jika dalam penyampaian saya masih ada banyak kekurangan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ini yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah agar Allah perbaiki akhlak kita. Allah anugerahkan kita akhlak yang baik dan mulia. InsyaAllah ta'ala dengan akhlak ini kita meraih pahala yang besar. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.